terhubung, seolah-olah masing-masing bekerja dengan mekanismenya yang berbeda. Tetapi yang terakhir kan ternyata terhubung dengan dua jalur itu, ya gelombang tekan, gelombang elektromagnetik, gelombang biologi dan sebagainya. Dan itu memang nanti akal itu meregulasi, hati memerintahkan meregulasi. Lalu akal itulah yang akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Jadi bukan hati tapi akal itu sebagai regulator lah, dan sebagai konsultan lah. Jadi artinya kalau kita ingin mengetahui saya ini beneran nggak ya, jangan bertanya kepada akal, karena dia akan bertindak sebagai advokat membenarkan dirimu. Yang akan mengakui kau salah itu hatimu, bukan akalmu. Itu persoalannya. Jadi kemudian juga ini di dalam beberapa teks Al-Quran sendiri, kitab suci ya, suatu literasi kita, bahwa di dalam akal itu ada akal sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan begini, lahum qulubun, ya, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Walahum qulubun, dan mereka juga punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memaham. Sedangkan memahamkan akal. Jangan-jangan di hati juga akal. Ya. Dan kita simpulkan dengan sementara ini kan ketika kita mengatakan hatiku sakit, kemana nunjuknya? Sebetulnya kan di sini. Hatiku sakit, di sini sakitnya. Yang pusing kepala semuanya. Ya, semuanya itu. Jadi mungkin saja ini sebagai screen ya. Keduanya itu interaksi antara hati dan ini. Jadi bisa kita katakan bahwa mistik itu merupakan kecerdasan akal hati yang sifatnya ultra rasional dan ultra natural. Dari mana sumber kecerdasannya itu? Adalah dari kesucian hati itu sendiri. Sebagai contoh, ketika saya pulang dari hutan setelah bertapa 40 hari lamanya, ya bukan meninggalkan maksiat, tetap aja kemaksiatan selalu melekat dengan kita. Kita kan berdosa semua. Ya di hutan pun ya minimal berkuranglah kemaksiatan, karena mata tidak melihat apa-apa, telinga tidak mendengar apa-apa, mulut kita hanya berzikir. Mungkin terjadilah situ hati kita dibersihkan jadi suci. Nah ketika saya pulang di desa Tulungagung, di rumah orang tua, ketika duduk di depan rumah ada orang perempuan berjalan dengan menggendong tangannya, biasakan begitu orang tua kan gitu. Saya mendengar hatinya ngedumel, hatinya sedang mencaci maki suaminya. Enak aja lu, waktu melarat mah dengan gue, lah kaya lu cari yang perawan lagi, kan begitu. Saya kan jadi ketawa sendiri, kau suruh gitu ya. Ya, itu kan tidak bisa dilogikakan. Itu tidak bisa dengan logika biasa. Ya, seperti kita menerima sinyal-sinyal ya dari gelombang-gelombang yang supranatural itu tentang sesuatu. Tetapi ingat juga, kita tidak dijamin bisa membaca sinyal-sinyal itu seutuhnya. Seringkali saya salah baca. Sinyal itu ada tapi salah baca. Ya mungkin di hati saya sedang kotor barangkali gitu ya. Pernah suatu hari saya naik kopaja waktu itu, masih pakai kayu, masih pakai terpal dulu tuh. Ya, dulu pakai bisa mikrolet ya. Ya iya kan. Saya dioplas dulu tuh. Pas di Kalimalang, saya masih ingat sampai sekarang. Duduk di barisan paling belakang sebelah kiri, dan kaki saya yang separuh ngantung keluar karena saya padatnya sih. Hanya duduk bokongnya aja, kaki nggak bisa masuk, jadi masih yang keluar. Ada mobil Toyota putih. Saya tahu itu mobil mau tabrakan. Ya udahlah, nggak ada urusan mobil itu kok. Nggak tahu bagaimana. Untung kaki saya sedang masuk dari bawahnya. Mobil yang saya duga akan tabrak itu nabrak mobil saya. Untung kakinya sedang masuk, kalau keluar bisa putus kan. Oh, berarti saya tidak bisa membaca lengkap. Nah itu kadang-kadang jadi bukan
orang itu mengada-ada memang karena tidak bisa membaca lengkap. Dan saya sendiri juga menduga dulu nanti di Indramayu yang tengah, bagian tengah di daerah Kandang Haur situ nanti bakal ada pesantren besar, ya, ada madrasah sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi yang akan menjadi pondok besar. Sehingga saya pun terdorong untuk mendukung berdirinya pesantren itu. Dan orangnya kita bina sebagai kehutan dan sebagainya supaya dia menjadi hebat lah gitu, supaya ternyata yang jadi orang lain bukan dia. Paham misalnya saya? Ya artinya orang lain bukan dia. Jadi saya menebak ternyata bukan ini tokohnya, yang lain. Tapi ya jadi hanya 50% dia tebak bahwa tempatnya iya betul di situ yang akan tumbuh berkembang, tetapi tokohnya saya salah tebak. Nah, begitulah kira-kira. Jadi mistik semacam itu tuh suatu yang ada, yang sifatnya metafisik ya, tidak bisa kita ukur semacam itu. Kalau pengen tahu ya yuk bareng-bareng kita membersihkan hati kita bersama-sama. Pak Profesor Han sama saya ke hutan nanti bisa mengetahui hal-hal yang aneh-aneh semacam itu gitu. Bahkan begini, selama ini kan saya melihatnya kalau jangkrik itu kan bunyinya cerik. Nah ketika saya sedang berpuasa, sedang berkhalwat di hutan, itu ternyata bunyinya bukan begitu seperti orang bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apakah telinga saya yang salah dengar atau memang saya masuk dalam alam imajinasi yang sangat dalam sekali. Tapi itu yang saya rasakan sehingga jadi saya merinding semacam itu. Tapi itu terjadi. Bahwa akhirnya ya saya kira Einstein juga mengatakan juga sama bahwa kita penduduk dunia ini kok bukan hanya manusia sendirian kok. Iya. Ya. Alam dunia ini dihuni oleh berbagai makhluk yang berbeda dimensi dengan kita ini. Terima kasih gitu aja. Iya, terima kasih Bu ya.